Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Muhammad Reza Taqwa. Hari ini saya akan membahas terkait penilaian kinerja guru atau PKG. Jadi kemarin sebenarnya sudah sempat saya singgung, namun di kesempatan kali ini saya akan membahas secara sedikit lebih rigid, lebih rinci dibandingkan dengan yang kemarin, supaya pembahasan yang kemarin itu menjadi lebih jelas dengan video di hari ini. Oke. Pertama kita bahas dulu sebenarnya PKG itu apa. Jadi PKG itu merupakan penilaian prestasi kerja profesi guru, sehingga dikaitkan dengan peningkatan dan pengembangan karir guru. Jadi nanti Bapak Ibu guru yang dinilai PKG harusnya secara kinerja itu bisa berkembang dan meningkat, gitu ya. Kemudian PKG itu terkait langsung dengan kompetensi guru seperti yang tercantum dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 mengenai standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pembelajaran, serta Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang bimbingan dan konseling. Jadi untuk kedua peraturan ini nanti akan saya kirimkan PDF-nya melalui link deskripsi di YouTube, atau nanti di akhir sesi pelatihan semua materi akan saya kumpulkan menjadi satu dan saya akan kirimkan melalui grup WhatsApp. Jadi materi yang peritilan satu-satu itu tidak akan saya share melalui grup WhatsApp sekarang, tapi di akhir semuanya akan saya kirim di grup WhatsApp. Untuk sekarang pretelannya akan saya kirimkan melalui link YouTube. Jadi bisa Bapak Ibu download sendiri dari link tersebut. Mengenai penilaian kinerja guru atau PKG. Nah, PKG itu menjamin bahwa guru melaksanakan pekerjaannya secara profesional. PKG itu menjamin bahwa layanan pendidikan yang diberikan oleh guru itu berkualitas. Jadi secara ilustrasi seperti ini. Siswa datang ke kelas dengan membawa harapan yang tinggi terhadap proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Ketika di sekolah, siswa mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam proses belajar mengajar serta kegiatan pendidikan yang ada di lingkup sekolah. Sehingga nantinya siswa yang mendapatkan kualitas pendidikan atau pelajaran yang baik itu akan bisa berhasil dalam menggapai cita-citanya. Jadi secara sederhananya seperti ini, meskipun banyak sekali faktor yang mempengaruhi hal tersebut, gitu ya. Lanjut. Untuk apa sebenarnya PKG? Jadi hasil PKG itu yang pertama diorientasikan untuk bahan evaluasi diri bagi guru untuk bisa mengembangkan potensi dan karirnya. Jadi berdasarkan hasil evaluasi dari kegiatan PKG itu harusnya Bapak Ibu guru bisa merefleksikan bahwa kinerjanya itu sudah sampai sejauh mana. Jika rendah maka harus ditingkatkan, dan jika tinggi maka harus dipertahankan, dan kalau bisa tetap ditingkatkan, seperti itu. Kemudian hasil PKG itu sebagai acuan bagi sekolah untuk merencanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nah, PKB itu secara khusus akan saya bahas lagi di video berikutnya. Kenapa? Karena PKB ini itu juga penting, karena di video kali ini saya akan menjelaskan bahwa KUM itu sekian persennya itu harus memenuhi unsur PKB. Nah, PKB-nya apa saja nanti akan dijelaskan di video berikutnya. Hasil PKB ketiga adalah untuk dasar memberikan nilai prestasi kerja guru dalam rangka pengembangan karir guru sesuai dengan Permen Nekpan dan RB nomor 16 tahun 2009. Ini sebenarnya secara rumus-rumus kemarin sudah sedikit saya singgung. Jadi hari ini kita akan bahas kembali terkait kriterianya bagaimana. Lanjut, kita bahas sekarang terkait Permenekpan dan RB nomor 16 tahun 2009 yang membahas tentang Japfung guru dan angka kreditnya. Masih diingat yang kemarin tentang tabel ini? Tidak perlu saya jelaskan lagi. Kita ambil contoh sekarang untuk guru pertama yang mau naik dari 3A ke 3B, maka angka kredit minimal yang dibutuhkan adalah 50. 50 itu unsurnya apa saja? Kita cek. Dari 50 angka kredit yang dibutuhkan untuk naik dari 3A ke 3B, maka unsur utamanya yang pertama itu harus memenuhi minimal 45%. Nah, 45% nanti akan terbagi lagi menjadi pendidikan serta kegiatan pembelajaran dan tugas tambahan dengan angka kredit minimalnya adalah 42%. Jadi pendidikan ini yang dimaksud adalah ijazah tadi. Tapi ijazah yang akan digunakan dari 3A ke 3B itu bukan ijazah S1. Kenapa? Karena sudah dihitung waktu di 3A-nya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak kuliah setelah S1, maka setelah menjadi guru maksudnya, maka nanti poin pendidikannya sebenarnya tidak ada. Tapi tidak masalah, kenapa? Karena 42 ini sudah bisa terpenuhi dengan unsur pembelajaran dan tugas tambahan.
Nah, kum 50 dengan unsur utama 45 itu nanti minimal 3 angka kreditnya itu adalah berasal dari unsur pengembangan profesi berkelanjutan. Jadi 42-nya pendidikan dan kegiatan belajaran serta tugas tambahan, 3-nya adalah dari PKB. PKB-nya apa aja? Tadi sudah saya jelaskan, nanti akan saya jelaskan PKB tersendiri di video tertentu. Kemudian dari 50 itu 5%-nya maksimalnya itu adalah unsur penunjang. Boleh nggak kalau misalkan sini 46, ini 4, atau ini 43, ini 2 dan seterusnya. Ya sorry, kalau ini 46, ini 4, ini 47, ini 3 misalkan, boleh. Yang nggak boleh itu kalau misalkan di sini 44, di sini 6 dan seterusnya, meskipun sama-sama menghasilkan 50. Kenapa? Karena ini adalah angka minimal. Kenapa? Karena ini adalah angka minimal dan ini adalah angka maksimal. Oke, lanjut. Untuk guru yang mau naik dari 3B ke 3C, angka kredit minimalnya adalah 50. 50 itu harus memenuhi unsur apa aja? 50, 45%-nya adalah unsur utama, terbagi menjadi 38 sebagai pendidikan dan kegiatan pembelajaran dan tugas tambahan atau penilaian kerja ini tadi. Dan 7-nya adalah PKB. Nah, PKB 7 tadi, 4-nya harus publikasi dan karya inovatif atau karya inovatif, dan 3-nya adalah pengembangan diri. Loh, berarti kalau mau naik dari 3B ke 3C harus bikin karya ilmiah dong? Sebenarnya tidak harus. Kenapa? Karena karya ilmiah atau PTK itu kan salah satu dari yang ini. Jadi publikasi atau karya inovatif itu bisa dicek kira-kira unsurnya apa saja, jadi bisa dikejar unsur yang lain. Tapi lebih baik kalau kita juga melaksanakan PTK sudah dari 3B. Karena nanti akan terbiasa untuk naik pangkat ke yang berikutnya. Selanjutnya, untuk guru muda yang mau naik pangkat dari 3C ke 3D, maka dibutuhkan angka kredit sebesar 100. 100 apa saja komponennya? 100 terdiri dari unsur utama minimalnya adalah 90, di mana 90 tadi terbagi menjadi pendidikan dan kegiatan pembelajaran serta tugas tambahannya 81. Dan PKB adalah 9. Nah, PKB 9 itu nanti 6-nya publikasi karya inovatif, 3-nya adalah pengembangan diri. Serta 100 tadi maksimal unsur penunjangnya adalah 10. Nah, untuk guru yang akan naik pangkat dari 3D ke 4A dengan angka kredit minimalnya adalah 100, unsur yang harus terpenuhi, 100-nya itu adalah unsur utama 90 dan unsur penunjang maksimalnya adalah 10. Unsur utama 90 itu terdiri dari 78 hasil dari pendidikan dan kegiatan pembelajaran serta tugas tambahan, dan 12-nya dari unsur PKB. Nah, dari unsur PKB 12 ini, 8-nya adalah publikasi karya inovatif dan 2-nya adalah pengembangan diri. Jadi kalau Bapak Ibu cek, sebenarnya makin ke atas tingkat atau golongan yang akan kita tuju, tadi kan naiknya dari 3C ke 3D, sekarang 3D ke 4A. Kalau dicek, unsur PKB yang harus dipenuhi adalah semakin tinggi. Jadi memang konsepnya seperti itu. Jadi semakin tinggi jenjang atau jabatan, maka unsur yang harus semakin tinggi dikejar adalah PKB-nya, bukan dari pengajarannya. Seperti itu. Lanjut, kenaikan pangkat dari 4A ke 4B dengan angka kredit minimal adalah 150. Maka 150 itu terdiri dari unsur utamanya 135 angka kredit dan unsur penunjangnya adalah 15 angka kredit. Nah, 135 itu terdiri dari 119 pendidikan dan pengajaran serta tugas tambahan dan 16 publikasi atau karya inovatif 16 itu merupakan PKB, dengan 12-nya adalah publikasi atau karya inovatif dan 4-nya adalah pengembangan diri. Untuk pembina tingkat 1 atau 4B ke 4C, angka kreditnya 150, yang mana harus memenuhi 135 unsur utama dengan komponen 119 pendidikan, pembelajaran dan tugas tambahan serta 16 untuk PKB. Nah, 16 PKB ini nanti terdiri dari 12 publikasi atau karya inovatif, 4 pengembangan diri. Kemudian 150 itu harus memenuhi 15 maksimalnya untuk unsur penunjang, boleh kurang. Selanjutnya, pembina utama muda 4C ke 4D dengan angka kredit 150.
itu harus terdiri dari 135 unsur utama dengan komponen 116 pendidikan, pembelajaran, dan tugas tambahan, dan 19-nya publikasi atau karya inovatif serta pengembangan diri. Kemudian 160 tadi itu maksimalnya harus memenuhi 15 angka kredit unsur penunjang, boleh kurang. Dan yang terakhir, kalau mau naik pangkat dari 4D ke 4E. Nah, ini sudah golongan legend, pangkat legend ini sudah terakhir. Dengan angka kredit yang diperlukan adalah 200. Nah, 200 tadi itu harus memenuhi unsur utamanya 180 dan unsur penunjangnya adalah 20. Nah, unsur utama minimal 180 tadi itu harus memenuhi 155 sebagai pendidikan, kegiatan pembelajaran, dan tugas tambahan. Kemudian 25-nya adalah PKB. Nah, 25 PKB tadi, 20-nya adalah publikasi karya inovatif, 5-nya adalah pengembangan diri. Nah, ada yang terlupakan tadi. Untuk Bapak Ibu yang naik dari 4C ke 4D, itu harus melaksanakan presentasi ilmiah. Jadi, kalau yang lain-lainnya itu boleh melaksanakan presentasi ilmiah, tapi untuk 4C ke 4D wajib melaksanakan presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah itu bisa dilaksanakan melalui kegiatan seminar nasional maupun seminar internasional yang pasti akan dilaksanakan oleh universitas-universitas tiap tahunnya, pasti ada. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, setiap universitas itu pasti melaksanakan kegiatan seminar nasional maupun seminar internasional minimal 1 kali dalam 1 tahun. Maka bahkan biasanya kalau saya ngikutin seminar itu dalam 1 tahun itu bisa jadi 3 kali 4 kali mengikuti kegiatan seminar internasional, maka sangat banyak sekali. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung di kegiatan-kegiatan ilmiahnya universitas, atau bisa juga presentasi ilmiahnya itu di lingkupan organisasi keguruan, misalkan bisa MGMP yang mengadakan acara seminar dan seterusnya. Jadi tidak harus seminar nasional. Namun alangkah lebih baiknya kalau kegiatan seminar ini yang dilakukan itu di lingkup seminar nasional. Nah, sekarang kita cek guru pertama untuk golongan 3A, cara menghitung PKG-nya bagaimana. Tadi sudah kita ketahui bahwa untuk guru muda dengan 3A ke 3B angka kreditnya 50, maka angka 50-nya memenuhi komponen ini. Nah, kita sudah tahu bahwa 50 ini adalah AKK. Kemarin sudah saya jelaskan, AKK ini adalah angka kredit kumulatif minimal yang diperlukan untuk naik pangkat. Berarti dari 3A ke 3B minimalnya adalah 50. Nah, 50 tadi kan terpecah menjadi komponen ini. Maka 3 ini yang kita maksud sebagai AKPKB. Apa itu AKPKB? AKPKB itu adalah angka kredit minimal untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kan 3 angkanya, berarti AKPKB-nya adalah 3. Dan 5 ini adalah AKP. Apa itu AKP? AKP itu adalah angka kredit unsur penunjang yang diharuskan untuk guru maksimalnya. Jadi maksimalnya kan 5, berarti AKP-nya 5. Nah, bagaimana cara mendapatkan angka 42 sebagai angka penilaian kinerja? Jadi kita cek, ini adalah angka penilaian kinerja yang harus diperoleh oleh guru yang mau naik pangkat dari 4A ke 4B. Kita cek. 42 itu merupakan kegiatan terhadap butir-butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Jadi 42 ini diperoleh dari penilaian. Angka kredit dari penilaian kinerja itu umumnya dikumpulkan dalam waktu 4 tahun. Umumnya, maka tidak selalu. Boleh kurang dari 4 tahun, boleh juga lebih. Tapi sebaiknya jangan lebih, kalau bisa kurang. Kenapa? Karena secara reguler kenaikan pangkat itu bisa dilaksanakan setidaknya 1 kali dalam 4 tahun. Penilaian kinerja untuk menghitung angka kredit itu dilakukan setiap akhir tahun terhadap 14 kompetensi guru, subkompetensi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Apa saja 14 ini yang dimaksud? Nah, kita cek. Dari unsur yang dinilai itu sebenarnya ada 4 kompetensi yang dinilai, yaitu pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, pedagogi itu punya 7 subkompetensi, kepribadian itu punya 3 subkompetensi, sosial punya 2 subkompetensi, dan profesional itu punya 2 subkompetensi.
Nah, setiap sub-sub kompetensi ini itu punya indikator masing-masing. Apa saja indikatornya nanti silakan Bapak Ibu baca di dokumen yang saya kirimkan melalui deskripsi di link di bawah ini. Kalau saya jelaskan satu persatu itu akan sangat panjang sekali. Dan di dalam menjelaskan video ini saya cukup cepat ngomongnya. Kenapa? Karena ini adalah video. Kalau misalkan saya ngomongnya lambat, maka nanti durasinya panjang sehingga sangat membosankan kalau ditonton. Terus kenapa kok cepat? Saya rasa dengan cepat tapi bisa dipahami itu tetap bisa Bapak Ibu usahakan dengan menonton videonya berulang-ulang. Kalau masih belum paham satu kali penjelasan, maka nanti bisa diulang videonya. Nah, ini kalau dijumlahkan adalah 14 subkompetensi yang telah ditetapkan oleh BNSP. BSNP. Oke. Kita cek kompetensi pedagogi dulu. Yang pertama itu mengenal karakteristik anak didik dengan 6 indikator. Kemudian yang kedua menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik dengan 6 indikator juga. Yang ketiga, pengembangan kurikulum dengan 4 indikator. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang mendidik dengan 11 indikator. Dan yang kelima itu memahami dan mengembangkan kompetensi dengan 7 indikator. Yang keenam, komunikasi dengan peserta didik dengan 6 indikator. Dan yang ketujuh adalah penilaian dan evaluasi dengan 5 indikator. Nah, nanti bagaimana caranya supaya mendapatkan skor yang maksimal? Maka dari setiap sub kompetensi ini, Bapak Ibu usahakan membaca satu persatu kira-kira untuk sub kompetensi mengenal karakteristik anak didik itu indikatornya apa saja. Jadi sebenarnya apa sih indikator? Indikator itu kan itu kan sesuatu yang. Berarti indikator itu berarti sesuatu yang mengindikasikan. Berarti dengan adanya 6 indikator ini Bapak Ibu bisa ngecek kira-kira supaya kita bisa mengindikasikan bahwa kita adalah guru yang mengenal karakteristik anak didik itu seperti apa, maka dicek dari 6 indikator ini. Seperti itu. Lanjut, untuk kompetensi kepribadian itu punya subkompetensi yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia yang punya 5 indikator. Kemudian menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan dengan 5 indikator. Dan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dengan 8 indikator. Untuk kompetensi sosial, indikator pertama bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif dengan 3 indikator. Selanjutnya, kompetensi profesional. Subkompetensi yang pertama adalah penguasaan materi, struktur konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu dengan 3 indikator. Dan mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif dengan 6 indikator. Nah, kompetensi guru kelas atau mapel kalau kita cek itu punya 14 indikator sesuai dengan yang tadi. Nah, setiap indikator itu setiap kompetensi itu kalau misalkan dicek, indikator untuk kompetensi pedagogik adalah 45, indikator untuk kompetensi kepribadian ada 18 dan seterusnya, maka semua indikatornya ada 78. Jadi Bapak Ibu pastikan bahwa untuk memperoleh angka yang maksimal untuk ke-14 subkompetensi tadi harus bisa menguasai 78 indikator yang ada. Sebenarnya tidak sulit. Kalau kita sudah menjadi guru yang baik, maka kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional itu otomatis akan dinilai baik oleh tim penilai. Nah, siapa sih sebenarnya tim penilai? Nanti akan saya jelaskan di video PKG kedua. Jadi video PKG itu saya pecah menjadi 2. Kenapa? Karena kalau misalkan menjadi 1, durasinya akan bisa mencapai sekitar 1 jam. Maka nanti akan sulit dalam mengunggah ke YouTube. Maka akan saya pisah menjadi 2 part video. Untuk kompetensi guru BK atau konselor, itu punya subkompetensi 17 dan 69 indikator. Jadi ini sebenarnya bukan kompetensi tapi subkompetensi Bapak Ibu ya. Lanjut. Untuk kepala sekolah atau madrasah itu punya kriteria sebanyak 40. Untuk kompetensi wakil kepala sekolah itu punya kompetensi 4. Bisa Bapak Ibu lihat sesuai dengan ini. Nanti akan saya kirimkan dokumennya, bisa dibaca sendiri. Kenapa? Karena tidak semuanya menjadi wakil kepala sekolah dan kepala sekolah. Ini juga untuk kompetensi kepala perpustakaan ada 10 kompetensi dengan kriterianya ada 65. Kepala laboratorium atau kepala bengkel kerja ada 7 kompetensi dengan kriteria sebanyak 46. Nah, kita kasih contoh misalkan untuk penilaian kinerja guru kelas atau guru mata pelajaran. Jadi, kita kasih contoh yang sederhana. Misalkan guru mengajar selama 24 jam dalam 1 minggu
dengan penilaian kinerja katakanlah 53. 53 ini sebenarnya angka yang sudah sangat tinggi. Kemudian katakanlah ini adalah kasus untuk guru yang akan naik pangkat dari 4D ke 4E. Ingat kemarin video yang sudah saya bahas di yang pertama itu adalah kasus Pak Budi SPD dengan kenaikan dari 3A ke 3B. Nah, sekarang kita bahas untuk yang dari 4D ke 4E dengan jumlah jam mengajar 24 dan penilaian kerja katakanlah 53. Nah, kita konversikan ke dalam skor nilai kerja. Maka kalau kita cek nilai kerjanya adalah karena skor penilaiannya 53 dan skor maksimal untuk penilaian ada 56, maka kita peroleh skor kinerjanya adalah 94,6. Nah, 94,6 ini kriterianya bagaimana? Kita cek. Nilai kinerja dan sebutan atau kriteria itu tergolongkan menjadi 5. Kalau kurang dari 50 kita sebut sebagai kurang, antara 51 sampai 60 adalah sedang, antara 61 sampai 75 adalah cukup, dengan ketiga ini adalah underperformance atau di bawah standar performansi seorang guru yang baik. Kemudian untuk 76 sampai 90 itu kategorinya baik. Nah, ini adalah sasaran kinerja sebenarnya. Jadi sasarannya adalah minimal baik. Dan kalau misalkan skornya 91 sampai 100 maka amat baik, itu berarti di atas performance-nya. Di atas sasaran kinerja yang diharapkan. Tadi contoh kita nilainya kan 94,6, berarti kan di antara 91 sampai 100 maka nilainya amat baik. Nah, skornya bagaimana? Kalau nilainya sangat baik, maka penghargaan angka kreditnya itu adalah 125%. Itu kalau baik 100%, kalau cukup 75%, kalau sedang 50%, dan kalau kurang adalah 25%. Maka dengan penghargaan 125% tadi, penilaian kinerja itu menghasilkan angka kredit berapa? Nah, kita ingat lagi. Untuk guru yang mau naik pangkat dari 4D ke 4E, kan angka kredit minimalnya adalah 200. Maka 200 ini kita sebut sebagai AKK atau angka kredit kumulatif minimal yang diperlukan untuk naik pangkat. Nah, dari sini PKB-nya kan 25. Maka ini kita sebut sebagai AKPKB atau angka kredit penilaian kerja berkelanjutan minimal yang harus dipenuhi oleh guru. Berarti kan AKPKB-nya adalah 25. Nah, dari sini AKP-nya atau angka kredit unsur penunjangnya adalah 20. Maka dengan AKK 200, AKPKB 25 dan AKP 20, kita peroleh angka kredit seperti ini. Kemarin diingat lagi dengan rumus ini kita bisa menentukan angka kredit dalam 1 tahun. Kita peroleh AKK atau angka kredit kumulatif minimal kalau naik dari 4D ke 4E adalah 200, berarti AKK-nya 200, AKPKB-nya 25, AKP-nya adalah 20. Seperti yang ada di tabel ini. Kemudian kalau dihitung, maka kita peroleh angka kredit dalam 1 tahunnya adalah sebesar 48,4. Ini adalah angka kredit dalam 1 tahun. Maka kalau dalam 4 tahun itu adalah 193,6. Nah, 193,6 ini kalau kita bandingkan dengan nilai minimalnya kan 155 penilaian kinerja. Nah, ini dengan pengajaran saja itu kan sudah cukup. Berarti nanti bisa jadi dengan tugas tambahan atau tugas-tugas lain ini kan sebenarnya banyak. Jadi dari penilaian kerja ini kan tidak hanya dari proses pembelajaran. Nah, sementara yang saya hitung ini itu kan hanya dari proses pembelajaran. Nah, kalau kita kembali ke guru pangkat pertama dengan golongan 3A, maka nanti ini bisa Bapak Ibu pelajari sendiri dengan rumus yang tadi. Untuk guru dengan golongan 3A, nilai penilaian kinerja guru kan minimalnya adalah 42. Maka supaya mendapatkan nilai yang angka kredit yang paling tinggi itu ada 3 cara. Seandainya Bapak Ibu PKG-nya amat baik, maka dengan menggunakan rumus ini angka kredit per tahun Bapak Ibu adalah 13,12. Berarti kalau ini dikalikan 4 tahun, maka kan sudah melampaui dari nilai yang diharapkan. Kenapa? Karena dalam video pertama kemarin saya ambil contoh untuk guru yang mau naik dari 3A ke 3B untuk Pak Budi, itu kan kinerjanya adalah baik. Dengan kinerja baik, maka nanti angka kredit per tahunnya 10,5. Dengan angka kredit 10,5 dalam 4 tahun, itu angka kreditnya kan sudah memenuhi 42 ini. Ya, kenapa kok bisa pas ini kalau dikalikan 42? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa baik itu adalah sasaran kinerjanya. Berarti kan sudah memenuhi. Oke, cukup sekian penjelasan video kali ini. Nantikan video yang kedua untuk PKG itu terkait
proses penilaian kinerja guru. Siapa yang menilai, proses penilaian kinerja yang bagaimana, dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan pada video PKG yang kedua. Sampai ketemu lagi, semoga video yang ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.